Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu qala kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faja'ahu rajulun minal ansar fasallama 'ala an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam thumma qala ya Rasulullah ayyul mu'minina afdal qala ahsanuhum khuluqan qala fa ayyul mu'minina akyas qala aktharuhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyas. Rawahu Ibnu Majah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bercerita, aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian datang seorang lelaki dari kaum Ansar dan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, orang beriman manakah yang paling utama? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, yang paling baik akhlaknya. Kemudian orang tersebut bertanya lagi, orang beriman manakah yang paling cerdas? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang paling banyak mengingat akan kematian dan yang paling baik persiapannya setelah kematian. Mereka adalah orang-orang yang cerdas. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang mulia ini, hari Jumat tanggal 13 Rabiul Tsani 1432 Hijriah, kita bisa berkumpul di dalam salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan amal ibadah yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga amal ibadah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam majelis ini semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat serta orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Ikhwani rahimanillah wa iyyakum, pagi hari ini kita membicarakan tentang perkara yang semua dari kita akan mendapatinya. Semua dari manusia akan didatanginya, yaitu tentang kematian.
Topik kajian kita pada pagi hari ini adalah mengingat kematian. Perhatikan, mengingat kematian. Kita ingin tahu dulu apa itu kematian. Berdasarkan bahasa dan juga berdasarkan perkataan para ulama yang menunjukkan secara istilah syar'i. Disebutkan di dalam kitab Lisanul Arab, kamus bahasa Arab, al-mautu fi lughatil Arab as-sukun wa kullu ma sakana faqad mat. Artinya, kematian di dalam bahasa Arab artinya diam. Dan setiap yang diam maka itu disebut mati. Ini secara bahasa. Sedangkan secara istilah syar'i, maka kita ambil perkataan Imam Al-Qurtubi rahimahullah, seorang ulama di abad keempat Hijriyah, yang beliau mempunyai kitab di dalam permasalahan kematian yang sangat terkenal, yaitu At-Tadhkirah bi umuril akhirah bi ahwalil mauta wa umuril akhirah. Peringatan tentang keadaan-keadaan kematian dan perkara-perkara akhirat. Beliau mengatakan di dalam kitab beliau, al-mautu inqita'u ta'alluqir ruh bil badan. Kematian adalah terputusnya ruh dengan badan. Terputusnya keterkaitannya ruh dengan badan, itu mati. Kemudian juga beliau mengatakan, wa mufaraqatuhu wa hailulatun bainahuma wa tabaddulu halin wa intiqalu min darin ila dar wa intiqalun min darin ila dar. Artinya, dan berpisahnya ruh dengan badan, kemudian bergantinya keadaan kepada keadaan, dan berpisahnya tempat tinggal kepada tempat tinggal yang lain. Itu namanya kematian, kata beliau. Sedangkan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah di dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam mengatakan, wal mautu huwa mufaraqatur ruhi lil jasad. Artinya, kematian adalah berpisahnya ruh dengan jasad. Kemudian beliau mengatakan, wala yahsulu dzalika illa bi alamin 'azimin jidda wa huwa a'zamul alam allati tusibul 'abdu fid dunya. Artinya, dan kematian tidak akan terjadi kecuali dengan sakit yang sangat keras, yang sangat parah sekali, dan dia adalah sakit yang sangat besar yang dirasakan oleh seorang manusia di dunia. Jadi tidak ada rasa sakit yang terbesar kecuali ketika seorang manusia dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita pikirkan dengan baik-baik perkataan beliau ini. Tidak ada rasa sakit, kata beliau, dan rasa sakit tersebut adalah rasa sakit yang paling terbesar yang dirasakan oleh manusia ketika dia hidup di dunia. Jadi kalau seandainya ada seorang manusia di dalam hidupnya tertimpa musibah, rasa sakit, bencana, dan segala macam yang menimpa, menyakiti dirinya, maka tidak ada yang paling besar rasa sakitnya daripada seorang dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau sudah kita mengetahui tentang kematian, maka judul kita tadi adalah mengingat kematian. Perspektif seorang muslim dibandingkan dengan seorang kafir ketika mengingat kematian sangat berbeda. Pandangan seorang muslim ketika mengingat kematian dengan pandangan seorang kafir ketika mengingat kematian sangat-sangat berbeda. Saya akan sebutkan sekarang pandangan seorang muslim ketika mengingat kematian. Apa maksudnya bagi seorang muslim kalau dia lagi mengingat kematian? Maka yang pertama, pandangan seorang muslim yang pertama dalam hal mengingat kematian berarti
dia sekarang sedang melaksanakan ibadah yang sangat dianjurkan. Ini yang pertama. Pandangan seorang muslim dalam mengingat kematian adalah mengingat kematian sebuah proses ibadah yang sangat dianjurkan oleh syariat Islam dan dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan hadis riwayat Imam Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat," yakni al-maut. Artinya, perbanyaklah mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan. Maksudnya adalah kematian. Di sini kita bisa ambil faedah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada umatnya agar memperbanyak mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan, yaitu kematian. Berarti siapa saja yang memperbanyak mengingat kematian, siapa saja yang mengingat kematian berarti dia sudah melaksanakan sebuah ibadah. Kenapa? Karena hal ini diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pandangan yang pertama bagi seorang muslim ketika dia mengingat kematian. Yang kedua, jadi bukan hanya sekedar ke orang mengingat kematian lewat begitu saja, enggak. Ini ibadah syariat yang dianjurkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengingat kematian. Ketika seseorang berbuat sesuatu di dalam hidupnya, loh, jangan-jangan saya mati dalam keadaan seperti ini. Ketika seseorang duduk tafakur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalau saya dicabut nyawanya bagaimana? Itu adalah ibadah yang seorang mengharapkan pahala dari sisi Allah atas pengingatan tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, mengingat kematian bagi seorang muslim atau menurut pandangan seorang muslim adalah sarana untuk menjadi muslim yang paling cerdas. Mengingat kematian bagi seorang muslim adalah sarana untuk menjadi seorang muslim yang paling cerdas. Kenapa? Karena kalau seandainya seorang muslim mengingat kematian, maka berarti dia akan mempersiapkan apa yang ada setelah kematian. Dan ini juga yang membedakan antara ingatan seorang muslim tentang kematian dibandingkan dengan ingatan seorang kafir tentang kematian. Coba perhatikan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bercerita, "Kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faja'ahu rajulun minal ansar, fasallama 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma qala, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Aku pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu datang seorang laki-laki dari kaum Ansar. Kemudian dia mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia bertanya, "Wahai Rasulullah, orang beriman manakah yang paling utama?" Pertanyaan ini maksudnya adalah di antara sekian banyak kaum mukmin, orang-orang beriman, maka di sana ada orang yang utama di antara orang beriman. Itu yang ditanyakan oleh laki-laki dari kaum Ansar ini. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ahsanuhum khuluqa." Orang beriman yang paling utama adalah yang paling baik akhlak, yang paling baik budi pekertinya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya lagi, "Fa ayyul mu'minina akyas?" Wahai Rasulullah, orang beriman manakah yang paling cerdas? Perhatikan baik-baik jawaban beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab, "Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyas." Artinya, orang beriman yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Dan orang yang paling banyak, orang yang paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah kematian. Hadis ini memberikan pelajaran beberapa faedah kepada kita. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan orang beriman yang paling cerdas adalah orang yang paling
banyak mengingat kematian karena beliau menjelaskan setelahnya bahwasanya setelah kematian itu ada kehidupan, bahkan itulah kehidupan yang hakiki sebenarnya. Itulah kehidupan yang hakiki. Nah, itulah pandangan seorang muslim. Ketika mengingat akan kematian, maka dia mengingat bahwasanya setelah mati ini ada hidup lagi. Hidup yang mana kita mempertanggungjawabkan akan kehidupan kita di dunia. Hidup yang mana kita akan merasakan hasil kehidupan kita di dunia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti pandangan yang kedua, seorang muslim ketika mengingat kematian, maka dia menjadikan sarana mengingat kematian tersebut untuk menjadikan dirinya sebagai orang yang paling cerdas di antara kaum beriman. Yang ketiga, mengingat kematian melapangkan dada, mengingatkan kepada Allah Ta'ala, menambah skala beramal. Ya, seorang muslim yang mengingat kematian, maka hatinya akan lapang, dadanya akan lapang, tidak terlalu sesak dengan permasalahan dunia. Mesti apapun yang diberikan oleh Allah dari ujian dunia, dia akan lapang. Kenapa? Karena dia ingat bahwasanya ini sementara. Setelah itu saya mati, setelah itu saya akan masuk kepada kehidupan yang hakiki. Coba perhatikan sekarang sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan juga Imam Ibnu Hibban dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Perbanyaklah mengingat sesuatu yang memutuskan kematian, yakni al-maut, yaitu kematian. Kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahu lam yadhkurhu fi dhiqin minal 'aish illa wassa'a alaihi." Maka sesungguhnya tidak ada orang yang mengingat akan kematian dan dia dalam kesempitan hidup, kecuali ingatan dia akan kematian tersebut akan melapangkan hidupnya. Saya beri contoh, orang dalam hidupnya nggak pernah kaya, usaha apapun gagal. Ya memang takdir Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Yang jelas kita tetap berusaha dan jangan menggerutu, tidak puas dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang seperti ini bisa mengingat kematian dalam keadaan sempitnya, maka niscaya dia akan lapang. Orang tertimpa tsunami, maka ketika dia mengingat kematian, oh memang kalau orang tersebut ditimpakan oleh Allah musibah, ya sebentar lagi juga yang lain juga akan kena kematian. Akan lapang dadanya, akan menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Usaha semaksimal mungkin, ternyata hasilnya nihil. Ya udah, ini sementara aja. Saya di dunia ini juga sampai 60-70 tahun saja sebagaimana disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baru nanti kita kematian. Di dunia sementara aja. Akan menjadi apa? Lapang dadanya. Kemudian kebalikannya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wala dzakarahu fi sa'ah illa dayyaqaha." Dan tidak ada yang menyebut mengingat kematian di dalam keadaan lapang hidupnya kecuali ingatan dia akan menyempitkan, mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian orang kadang-kadang kalau sudah dapat nikmat lupa. Makanya saya ingatkan, Pak, kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan pas-pasan, itu mungkin yang terbaik bagi kita. Coba kalau seandainya Allah memberikan keluasan rizki, mungkin gak jadi hamba Allah kita. Sholatnya belang-belang, puasanya apalagi. Lah ini berarti takdir Allah yang terbaik bagi kita. Kita diberikan harta yang pas-pasan oleh Allah. Dengan harta pas-pasan tersebut kita tahu diri, akhirnya kita beribadah benar-benar kepada Allah. Mungkin saja kalau kita diberikan harta yang melimpah ruah, kita akan lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma sebagian manusia, yaitu mulutnya itu
Ya, nggak bisa diem, ngaduin Allah sama manusia. Ngaduin Allah sama manusia. Aduh, saya udah begini, udah semua usaha saya sudah kerjakan, tapi kok begini aja hasilnya. Itu namanya ngaduin siapa? Allah sama manusia. Allah yang maha penyayang, maha pengasih, maha pengampun, maha luas rahmatnya. Rahmatnya meliputi segala sesuatu, diadukan kepada makhluk yang lemah, yang tergesa-gesa, yang zalim, yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba introspeksi diri kita masing-masing. Sering gak kita ngadukan Allah sama manusia? Paham Pak ya maksud saya? Ngadukan Allah sama manusia. Nah, saya sebutkan tadi, mengingat kematian menurut pandangan seorang muslim adalah akan melapangkan dada dan menambah skala beramal. Yang asalnya ya ibadahnya jalan di tempat, tapi kalau ingat kematian, oh berarti ada kehidupan setelah kematian, saya harus beramal nih. Coba perhatikan sekarang perkataan ulama di abad ke-6 Hijriah yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi tadi di dalam kitabnya At-Tadhkirah, yaitu seorang yang bernama Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, perhatikan, man aktsara dzikral mauti ukrima bi thalathah. Barang siapa yang sering mengingat kematian, dia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Yang sering mengingat kematian akan dimuliakan dengan 3 perkara. Yang pertama, ta'jilut taubah, bersegera bertaubat. Jangan-jangan nanti saya dicabut nyawanya nih. Sebelum keluar masjid dicabut nyawanya. Taubat dia. Kenapa? Karena sering mengingat kematian. Ini yang pertama. Yang kedua, wa qana'atul qalb, dan puasnya hati. Orang yang sering mengingat kematian, hatinya akan selalu puas. Usaha semaksimal mungkin, kemudian hasilnya tetap saja mendapatkan sedikit, tetapi hatinya puas. Kenapa? Karena dia ingat bahwasanya setelah ini akan dicabut nyawanya. Ini hanya sementara saja. Seperti yang dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh nyata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Mali walid dunya. Ana karakibin yastadhillu tahta syajarah, tsumma amshi." Ada apa aku dengan dunia? Aku adalah seperti orang yang lagi bepergian, kemudian aku singgah di sebuah pohon untuk berteduh di sana sementara. Setelah itu aku pergi kembali ke tempat asalku, ke tempat tujuan bepergianku. Pohon itulah yang disebut dengan dunia. Masa orang di bawah pohon yang mau hidup selamanya? Kan enggak. Kenapa? Karena di bawah pohon itu bukan tujuan asal. Ini Bapak, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, orang yang sering mengingat kematian, wa nasyatul ibadah, dan ibadahnya akan semangat. Ini 3 perkara yang kalau seandainya orang sering mengingat kematian, dia akan dimuliakan dengan 3 perkara ini. Sedangkan kebalikan dari itu, orang yang lupa mengingat kematian, wa man nasiyal mauta ujila bi thalathah. Barang siapa yang lupa akan mengingat kematian, maka dia akan disegerakan mendapatkan 3 perkara. Yang pertama, taswifut taubah. Artinya apa ya bahasa Indonesianya? Menantikan taubat. Menunda taubat. Ya? Menunda taubat. Orang kalau seandainya malas mengingat kematian, ntar aja deh, Allah kan maha pengampun. Ntar aja deh, maksiat dikit, Allah kan maha pengasih. Saya pernah, ada teman kita, beliau sudah exit. Beliau ini sekamar dengan orang yang sudah berumur 40 tahun. Muskilahnya, dia ini gak sholat. Umur 40 tahun nggak sholat sama sekali. Teman kita ini cerita, Ustadz gimana saya ngadepin orang ini? Apakah saya diamkan saja atau saya tetap beri nasihat? Kata saya, nasihatin sampai dia sholat.
Orang ini alasannya apa? Ntar aja deh, saya kalau sudah sampai Jakarta baru sholat. Loh, di sini saja yang keadaannya kondusif belum bisa sholat, apalagi kalau sudah sampai di kota metropolitan, ya susah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tadi orang yang lupakan kematian, dia akan disegerakan oleh Allah dengan 3 perkara. Yang pertama, taswifut taubah, menunda-nunda taubat. Yang kedua, watarkur ridha bil kafaf, meninggalkan sifat ridha. Tidak minta-minta, sukanya minta-minta. Kenapa? Karena tidak mengingat kematian. Seakan-akan hidup itu yang hakiki adalah di sini, sebenarnya tidak. Ini yang kedua. Yang ketiga, wattakasul fil ibadah, dan malas dalam beribadah. Ini. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, pandangan seorang muslim ketika mengingat kematian, maka dia akan mengingat sesuatu yang pasti datang tapi tidak tahu kapan datangnya. Pasti datangnya, tapi kita nggak tahu kapan datangnya. Apa dalil yang menunjukkan bahwasanya mati akan dirasakan oleh setiap manusia, dan kematian tersebut pasti untuk setiap manusia? Sembunyi di kolong jembatan mana aja datang maut. Bahkan ada sebuah hadis sahih, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza aradallah qabda ruhil abdi," jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk mencabut nyawa seorang hamba di sebuah tempat, biardin, di sebuah tempat, ja'alallahu fihi lahu hajah, Allah akan menjadikan bagi seorang hamba tersebut ada keperluan di sana. Allah akan menjadikan bagi seorang hamba tersebut ada keperluan di daerah itu, makanya dia meninggal di mana? Di sana. Ini para ikhwah sekalian, sesuatu kematian adalah sesuatu yang pasti datang, tetapi kita tidak tahu kapan datangnya. Dalil yang menunjukkan akal hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun, dalam surat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Setiap nyawa yang bernyawa akan merasakan kematian. Kalau ada orang yang bernyawa, makhluk yang bernyawa dan tidak mati, niscaya makhluk yang paling mulia tidak akan mati. Siapa makhluk yang paling mulia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rasul Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, menegaskan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga akan meninggal dan sudah meninggal. Sebagaimana dalam sebuah ayat di dalam surah Az-Zumar ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan meninggal dan mereka juga akan meninggal. Dan kita sebagai seorang manusia tidak mengetahui kapan kita meninggal. Ya, tidak mengetahui kapan kita meninggal. Hal ini berdasarkan sebuah ayat di dalam surat Luqman ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Sesungguhnya Allah lah yang mempunyai pengetahuan tentang hal yang gaib dan yang mengetahui tentang turunnya hujan dan yang mengetahui tentang apa yang ada di dalam rahim, dan yang mengetahui, dan seorang manusia tidak mengetahui apa yang akan dilakukan besok hari untuknya, dan seorang manusia tidak akan mengetahui di mana dia akan meninggal, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu qabda 'abdin bi ard ja'ala lahu fiha hajah." Jika Allah menginginkan untuk mencabut nyawa seorang hamba di sebuah tempat, Allah akan menjadikan hamba tersebut mempunyai keperluan di tempat itu.
Jadi kita tidak akan bisa lari dari maut yang akan menjemput kita, para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan maut tersebut kalau sudah datang tidak akan telat dan tidak akan terlalu cepat. Misalkan Ahmad Zainuddin meninggal jam 11.35 menit pas, detiknya juga pas, maka tidak akan telat walau 1 detik pun, dan tidak akan terlalu cepat walau 1 detik pun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 61, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika telah datang ajal mereka, maka tidak akan, para malaikat tidak akan terlambat walau sekejap pun, dan tidak akan terlalu cepat walau sekejap pun. Ini yang keempat. Yang kelima, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pandangan seorang muslim tentang mengingat kematian berarti mengingat tentang sakaratul maut. Dan sakit, Pak. Sakaratul maut itu menurut Nabi Muhammad SAW sangat sakit. Itu Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang dicabut nyawanya, yang beliau diampuni dosanya yang telah lalu, yang akan datang, mengatakan sakaratul maut itu sangat sakit. Coba perhatikan sekarang sebuah riwayat dari Bukhari, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Aisyah radhiyallahu anha bercerita bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dalam keadaan sakaratul maut, apa yang beliau kerjakan? Beliau meminta air. Ya, meminta sebuah tempat yang diisi air. Kemudian beliau memasukkan kedua tangan beliau ke dalam air tersebut. Kemudian beliau, saya bacakan hadisnya, faja'ala yudkhilu yadayhi fil ma'. Lalu Nabi Muhammad SAW memasukkan kedua tangannya ke dalam air tersebut. Fayamsahu bihima wajhah. Dan Nabi Muhammad SAW mengusapkan dengan kedua tangannya tersebut wajahnya. Kemudian beliau bersabda, La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Sesungguhnya kematian mempunyai sekarat, mempunyai rasa sakit yang sangat sakit. Ya, kemudian thumma nasaba yadah. Kemudian beliau menegakkan tangannya. Menegakkan tangan beliau, kemudian faja'ala yaqul, kemudian beliau bersabda, fir rafiqil a'la, ya Allah, letakkan aku di tempat orang-orang yang tertinggi, hatta qubida wa malat yadah, sampai dicabut nyawa Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tangannya yang tegak tadi menjadi jatuh. Itu hadis riwayat Bukhari. Ingin lebih jelas lagi, Aisyah radhiyallahu anha juga menjelaskan di dalam riwayat Tirmidzi tentang bagaimana rasa sakit sekarat yang dirasakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita. Kenapa yang menceritakan Aisyah? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu meninggal di pangkuannya siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Ma aghbitu ahadan bihauni mautin ba'da alladhi ra'aitu min shiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah iri kepada seorang pun dengan ringannya rasa sakit mati setelah apa yang aku lihat dari rasa sakit yang diderita oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dicabut nyawanya. Jadi sekarat itu sakit, Pak. Ya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Ka'ab ibn al-Ahbar, seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bertanya, kata Umar bin Khattab, "Akhbirni 'anil maut." Wahai Ka'ab, beritahukan kepadaku tentang kematian. Bagaimana rasanya sekarat? Kata Ka'ab al-Ahbar, seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang yang beriman," yaitu Umar bin Khattab waktu itu pemimpin. "Huwa mithlu syajaratin katsirati syauk fi jawfi ibni Adam." Dia adalah rasa sekarat itu, perhatikan nih baik-baik, sebuah pohon
laksana sebuah pohon yang banyak durinya yang dimasukkan ke dalam mulut anak Adam. Falaisa minhu irqun wala mafsil illa wa rajulun syadidudz dzira'ain wa rijlun syadidudz dzira'ain. Maka tidak ada urat dan tidak ada potongan-potongan anggota tubuh kita kecuali akan merasakan sakit, terutama di kaki, di betis. Wa huwa yu'alijuha wa yanzi'uha. Dia memasukkan seperti itu. Kemudian dia angkat lagi, masukkan lagi, angkat lagi. Seperti itu, sakaratul maut. Fabaka Umar. Maka akibat mendengar cerita ini, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meninggal. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menangis. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu menceritakan bagaimana sakaratul maut. Kata Shaddad ibn Aus, "Al-mautu afdalu haulin minad dunya wal akhirati 'alal mu'min. Huwa ashaddu min nashril bil manashir wal qardi bil maqarid wa ghalyin fil qudur. Walau anna al-mayyita nushir fa akhbara ahla dunya bil maut man tafa'u bi 'aish wala ladzu bi naum." Artinya, kematian itu keadaan yang sangat sadis yang dirasakan oleh seorang yang beriman di dunia dan di akhirat. Paling kejadian yang paling berat bagi orang yang beriman di dunia dan di akhirat adalah kematian. Dia lebih daripada orang digergaji. Dia lebih daripada orang dipotong-potong. Dia lebih daripada seseorang digoreng di dalam penggorengan. Kemudian beliau mengatakan, kalau seandainya si mayit ini dikeluarkan kemudian memberitahukan kepada penduduk dunia bagaimana rasa maut, maka niscaya seluruh penduduk dunia tidak akan merasakan enaknya hidup dan tidak akan merasakan lezatnya tidur. Bagaimana beratnya kematian yang akan kita hadapi. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingat kematian berarti mengingat, ini pandangan seorang muslim masihnya, berarti mengingat pencabutan nyawa oleh malaikat maut. Bagaimana sih pencabutan nyawa? Ada dua jenis manusia yang akan dicabut nyawa oleh malaikat maut. Ada jenis manusia yang muslim, ada jenis manusia yang kafir. Kita baca hadisnya baik-baik, bagaimana seorang mukmin jika dicabut nyawanya oleh malaikat maut, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Di dalam hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abdal mu'min idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah." Sesungguhnya hamba yang beriman jika dia dalam keadaan ingin berpisah dengan dunia dan ingin masuk kepada kehidupan akhirat, nazala ilaihi malaikatun minas sama, maka akan turun para malaikat dari langit. Bagaimana keadaannya? Ingat, ini orang yang beriman. Bagaimana keadaan malaikat yang turun? Bidul wujuh, wajah-wajah mereka putih. Ka'anna wujuhahumus syams, seakan-akan wajah-wajah mereka itu matahari, saking putihnya, saking bersinarnya. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah, para malaikat itu membawa kafan-kafan dari surga, subhanallah. Wa hanutun min hanutil jannah, dan wewangian dari wewangian surga. Hatta yajlisu minhu madda basarih, sampai para malaikat tersebut duduk dari mayat mukmin ini atau orang yang ingin cabut nyawanya ini, orang yang beriman ini, seluas mata memandang. Tsumma yaji'u malakul maut alaihi salam, kemudian datanglah malaikat maut alaihi salam. Jadi malaikat dulu turun dalam keadaan mereka penuh dengan sinar, kemudian malaikat maut datang. Hatta yajlisu 'inda ra'sih, sampai malaikat maut duduk di sisi kepala mayat atau calon mayat yang beriman ini. Kemudian malaikat maut berkata, ayyatuhan nafsut tayyibah, ukhruji ila maghfiratin minallah wa ridwan
wahai ruh yang baik, keluarlah kepada ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagaimana keluarnya? Perhatikan baik-baik. Keluarnya ruh orang yang beriman bagaimana? Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Fatakhruju tasil kama tasirul qatratu min fi siqa. Maka ruh tersebut akan keluar, mengalir sebagaimana air mengalir dari mulut teko. Enak sekali mengalir. Ini untuk hamba yang beriman. Sedangkan untuk hamba yang kafir bagaimana? Atau yang disebut dengan dalam riwayat lain, untuk hamba yang fajir, yang penuh dengan dosa bagaimana? Perhatikan. Wa innal 'abdal kafir wa fi riwayah al-fajir idza kana fi inqita'in minal akhirah wa iqbalin minad dunya nazala ilaihi minas sama'i malaikatun ghiladun syadidul sudul wujuh. Artinya, jika orang kafir atau orang hamba yang banyak dosanya, dia ingin berpisah dengan dunia dan masuk kepada kehidupan akhirat, artinya ingin mati, maka akan turun para malaikat dari langit. Mereka malaikat-malaikat yang keras, malaikat-malaikat yang sangar, sudul wujuh, wajah mereka hitam-hitam, malaikat tersebut. Ma'ahumul masuh minan nar. Malaikat tersebut membawa sejenis kain tetapi dari api neraka. Kain yang akan menutupi mereka tetapi dari api. Kemudian kata Rasulullah SAW, fayajlisuna minhu maddal basar. Kemudian malaikat tersebut akan duduk di hadapan hamba yang kafir, yang fajir, yang ingin dicabut nyawanya ini, seluas mata memandang. Thumma yaji'u malakul maut hatta yajlisu 'inda ra'si. Lalu datanglah malaikat maut sampai malaikat maut duduk di sisi kepala hamba yang kafir dan yang fajir ini, yang banyak dosanya ini. Kemudian malaikat maut berkata, ayyatuhan nafsul khabithah ukhruji ila sakhatin minallah wa ghadab. Wahai ruh jiwa yang buruk, keluarlah kepada murka dan kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagaimana cara keluarnya? Fatafarraqa fi jasadi. Lalu berpisahlah ruh dari jasadnya. Fayantazi'uha kama yantazi'u sufudul kathiru syi'ab minas sufil mablul. Fatuqta'u ma'ahal huruq wal asab. Kemudian ketika mau keluar ruhnya tersebut, dicarik dengan keras oleh malaikat maut sebagaimana seseorang menarik besi yang penuh dengan besi-besi bengkok, yang mana besi-besi bengkok tersebut ditutupi dengan bulu-bulu domba yang basah. Jadi kalau ada besinya apa? Ada gigi-giginya. Kemudian besi tersebut ditutupi dengan bulu domba yang basah. Gimana nyabutnya itu, Pak? Keras sekali, sakit sekali. Kemudian kata Rasulullah SAW, saking sakitnya, fataqatta'a ma'ahal uruq wal asab. Maka akibat tarikan ini, seluruh urat-urat dan seluruh otot-otot akan putus. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari hal demikian. Ini diriwayatkan ya di dalam beberapa riwayat seperti riwayat Imam Abu Daud, Imam Hakim dan yang lainnya. Di dalam ayat, orang kafir akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipukulin dulu oleh malaikat. Coba perhatikan riwayat Al-Anfal, surat Al-Anfal ayat 50 sampai 51. Makanya, Pak, saya sering mengatakan Islam itu agama yang nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat terbesar itu adalah kita beragama Islam. Orang kafir, coba perhatikan, ketika dia meninggal dalam keadaan kafirnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walau tara idh yatawaffal ladzina kafaru al malaikah. Kalau seandainya engkau melihat wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para malaikat mematikan, mewafatkan, mencabut nyawa orang-orang kafir. Bagaimana caranya?
yadribuna wujuhahum. Mukanya dipukulin dulu oleh malaikat. Wa adbarahum, dan punggungnya dipukulin oleh malaikat. Kemudian para malaikat mengatakan, wa dzuqu adzabal hariq. Dan rasakanlah siksa yang sangat pedih. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengingat kematian bagi seorang muslim berarti juga mengingat husnul khatimah dan su'ul khatimah. Ini pandangan seorang muslim ketika mengingat kematian. Mengingat kematian berarti mengingat apa? Husnul khatimah dan su'ul khatimah. Dan kita berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Semoga kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah fa innahu man kana akhiru kalimatihi la ilaha illallah indal maut dakhalal jannah. Nabi Muhammad SAW bersabda, talkinkanlah kepada orang yang mau meninggal dari kalian kalimat la ilaha illallah, karena sesungguhnya siapa yang terakhir perkataannya kalimat la ilaha illallah, niscaya dia akan masuk surga. Jadi yang namanya talqin itu bukan setelah dikubur, tetapi sebelum meninggal. Ini hadisnya yang menunjukkan akan hal itu. Siapa yang terakhir perkataannya di dunia, otomatis ketika dia sebelum meninggal. Nah, kalau sudah dikubur tidak akan bermanfaat lagi kalimat la ilaha illallah. Dan ingat, kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita mati dalam beramal baik. Mati ketika sujud, mati ketika baca Quran, mati ketika di majelis ilmu, mati ketika ngajarin orang, mati ketika berjihad di jalan Allah, mati ketika kita bersedekah, mati ketika kita menunaikan ibadah haji atau umrah. Subhanallah. Karena itu tanda husnul khatimah. Coba perhatikan sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malah." Jika Allah menginginkan kepada seorang hamba, Allah akan menggunakannya. Para sahabat Nabi bertanya, "Kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, bagaimana Allah akan menggunakan hamba tersebut sehingga itu merupakan tanda kebaikan untuk hamba tersebut? Apa maksudnya menggunakan? Apa maksudnya Allah menggunakan hamba tersebut? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuwaffiquhu li'amalin salih qabla al-maut. Allah akan memberikan petunjuk kepada dia untuk beramal saleh sebelum meninggal. Mati ketika sholat tahajud, mati ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, nikmat sekali. Mati ketika ruku, mati ketika sujud. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perspektif seorang muslim ketika mengingat kematian, pandangan seorang muslim ketika mengingat kematian adalah mengingat kematian berarti mengingat kehidupan akhirat. Karena para ulama mengatakan man mata qamat qiyamatuhu. Perhatikan baik-baik ini. Yang sering lelet, yang sering maksiat, yang sering taat, yang sering melalaikan ketaatan kepada Allah. Siapa yang sudah meninggal berarti dia sudah masuk kepada kehidupan akhiratnya. Siapa yang sudah dicabut nyawanya berarti dia sudah masuk kepada kehidupan akhiratnya. Coba perhatikan perkataan yang sangat luar biasa dari seorang al-alim al-faqih Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, kata beliau, idzan wa dzalika li'anna al-insan idza mata dakhala fil yaumil akhirah. Yang demikian itu karena seorang manusia jika dia sudah meninggal maka dia akan masuk kepada kehidupan akhirat. Wa lihadza yuqal man mata qamat qiyamatuhu. Oleh sebab itulah dikatakan siapa yang meninggal maka mulai saat itulah kiamatnya. Fa kullu ma yakunu ba'dal mauti fa innahu minal yaumil akhir. Maka segala sesuatu
yang ada setelah kehidupan mati, setelah kematian, maka itu berarti kehidupan akhirat. Kemudian beliau mengajak kita berpikir. Coba perhatikan kata beliau, idzan ma aqrabul yaumil akhir lana. Kalau begitu, sungguh dekat hari akhirat bagi kita. Laisa bainana wa bainahu illa an yamutal insan. Tidak ada batasan antara kita dengan kehidupan akhirat kecuali ketika seorang manusia meninggal. Thumma, kemudian kata beliau, thumma yadkhulu fil yaumil akhir. Kemudian dia akan masuk kehidupan kepada hari akhirat. Laisa fihi, perhatikan baik-baik. Ya, yang dalam pikirannya hanya kehidupan dunia saja, tidak pernah memikirkan nanti di akhirat bagaimana. Perhatikan kata beliau, laisa fihi illal jazaa 'alal amal. Tidak ada pada kehidupan itu kecuali ganjaran atas segala perbuatan kita. Walihada yajibu an nantabiha li hadhihi nuqtah. Maka wajib bagi kita untuk memperhatikan titik ini, poin ini. Kata beliau kemudian, fakir ayyuhal insan, berfikirlah wahai manusia, anna tajidu annaka ala khatar. Sesungguhnya engkau mendapati dirimu itu dalam keadaan bahaya sebenarnya. Kenapa kata beliau? Li'annal mauta laisa lahu ajalun ma'lum 'indana. Karena kematian kita tidak mengetahui kapan datangnya. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, qad yakhrujul insan min baitihi wa la yarji'u ilaih. Kadang ada seorang manusia keluar dari rumahnya tapi tidak kembali lagi. Satu. Wa qad yakunul insan ala kursi maktabihi wa la yaqumu minhu. Kadang-kadang ada seorang manusia duduk di kursi kantornya tapi tidak bisa bangun lagi. Kemudian kata beliau yang kedua, waqad yanamul insan ala firashi walakin yuhmalu min firashi ila sariri ghasli. Ada seorang manusia yang tidur di kasurnya, akan tetapi dia dibawa dari kasur tidurnya kepada tempat pemandiannya. Tidak bangun-bangun lagi. Kemudian kata beliau, wa hadza amrun yastaujibu minna an nantahiza fursatal umur bitaubah. Ini adalah perkara yang mewajibkan kita untuk mengisi umur kita dengan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa an yakunal insan daiman yastashiru bi annahu taibun ila Allah. Dan hendaknya seseorang manusia harus selalu merasa dia selalu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala hatta ya'tihil ajal wa huwa ala ma yuram. Sampai datang kematian dia dalam keadaan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang cerita tabi'i terkenal. Cerita ini sering dikatakan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ketika kita duduk bersama beliau. Seorang tabi'i terkenal yang bernama Mansur Al-Zazan. Mansur Al-Zazan ini adalah seorang tabi'i. Beliau mengatakan, jikalau malaikat maut ada di pintu rumahku, di depan pintu rumahku, maka niscaya aku tidak akan menambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti beliau sombong, akan tetapi beliau selalu dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah. Sehingga kapanpun malaikat datang, beliau selalu dalam keadaan siap untuk dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat sekali lagi para ikhwah sekalian, hari ini kita nggak akan ditanya oleh Allah, kenapa kamu maksiat, nggak ditanya. Kenapa kamu begini, nggak ditanya. Nggak ada yang ditanya. Makanya orang yang maksiat tenang-tenang aja. Bahkan kadang-kadang dapat nikmat banyak. Ada orang ngadu kepada saya, tuh Ustaz, saya sholat 5 kali sehari, keadaan ekonomi saya selalu menengah ke bawah atau ke bawah ke bawah, nggak pernah menengah ke atas. Itu yang nggak sholat, orang-orang kafir nggak sholat, rumahnya tingkat 5, mobilnya 5 Mercedes semua, motor 5 Ninja semua. Ingat para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang tidak ada pertanyaan di dunia, nggak akan ada. Coba perhatikan perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, innal yauma amal wala hisab. Hari ini di dunia yang ada hanya amal, baik itu amal baik atau amal buruk. Wa gadan hisabun wala amal. Besok hari di akhirat yang ada hanya hisab, yang ada hanya hitungan.
Dari mana ini? Mata kamu gunakan untuk apa? Telinga kamu gunakan untuk apa? Mulut kamu gunakan untuk apa? Beras ini 1 biji dapatnya dari mana? 1 suap nasi itu kamu dapatkan dari mana? Semuanya akan ditanya. Godaan besok yang ada hanya pertanyaan, tidak ada amal. Maka sekarang saatnya ketika Allah masih memberikan kepada kita kehidupan, maka sekaranglah beramal. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya materinya masih banyak, tetapi waktu yang sudah menyibukkan kita atau menyempitkan kita, maka kita cukupkan sampai di sini. Apa yang baik kita hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.